Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bilas Mangunsang dengan STM 2065. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kode program internal dan eksternal. Di video kali ini saya sudah menyediakan kode program untuk bagian model internalnya. Langsung saja kita salin. Kemudian kita buka notepad untuk menyalin kode program. Nah, untuk menambahkan file gambarnya, di sini saya sudah mengambil gambar dari internet. Kita lihat klik kanan, klik properties. Di sini ditampilkan di mana lokasi gambarnya itu tersimpan. Untuk di bagian img xrc sama dengan tanda kutip ini adalah nama filenya. Ini ditambahkan location-nya. Di sini lokasi saya simpan di D. Ini. Kemudian saya menyimpan dengan nama file Bula, karena double ya, tidak itu. Jadi semua dibuat itu, kemudian jenis filenya itu PNG dan JPG. Kalau sudah seperti ini, saya salin aja. Seterusnya sampai di gambar kelima. Di sini sebenarnya bebas ya, bisa mau gambarnya beda-beda juga. Mungkin saya yang buat kamu semua. Nah, jika semua gambarnya ini misalnya sudah ditampilkan atau ditemukan ke dalam coding di dalam paket, bisa saja kita save filenya, lepas, kemudian di sini saya simpan gitu folder saya sendiri, kemudian namanya saya buat menjadi internal HTML saja di save. Nah, kemudian kita buka lagi file yang tadinya saya simpan. Tadi saya simpan di local D folder WMI. Nah, jika kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini, zigzag bentuknya. Kenapa bisa zigzag? Karena tadi di dalam kode program H1 galeri gambar zigzag, makanya gambarnya ini menampilkan gambar yang zigzag. Kemudian kita langsung aja lanjut ke kode program bagian model eksternal. Di sini saya juga sudah menyediakan untuk kode program model eksternal. Sebenarnya kode program model eksternal ini terbagi menjadi dua kode programnya. Nanti dari sini saya akan menambahkan penjelasannya agar mudah dipahami. Nah, untuk bagian kode program yang eksternal di sini sudah ada. Kemudian masukkan dalam kode program yang tadi itu ke dalam notepad.
Nah, setelah sudah dilampirkan ke dalam Notepad, langsung aja kita klik file, kemudian save as. Ini masih di dalam folder yang tadi yang saya simpan ya. Di sini saya buat nama filenya menjadi, ini nama filenya sangat berpengaruh terhadap kode programnya, jadi nggak boleh salah. Di sini saya buat stylus CSS. Titik CSS, kemudian save. Nah, setelah itu kita lanjut untuk kode program yang kedua, karena kan untuk bagian eksternalnya menjadi dua kode program. Jadi kita salin. Menggunakan Notepad. Ini tadi untuk filenya, mungkin saya buat file gambar itu saya buat gambarnya sama aja ya kayak gambarnya. Nah, tadi kan lokasi gambarnya itu di D ya, saya simpan di D dengan nama filenya itu jelas seperti. Saya buat setengah gini biar mudah untuk dipahami. Nah, untuk di sini kita buat lokasinya atau location, saya disimpan di D, kemudian buat nama filenya, saya buat namanya Dila, kemudian jenis filenya itu diambil dari sini, dari type of file. Ini jenis filenya PNG, maka saya buat PNG. Begitu seterusnya sampai gambar yang kelima. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Nah, setelah seperti ini, saya perbesar biar jelas. Langsung aja kita save, klik file, kemudian save as. Nah, sama kalau di internal ini untuk file namanya itu dia harus sama, karena kalau seandainya berbeda tuh kodenya mungkin jalan tapi ada error juga gitu, kayak dibilang nggak sempurna jalannya. Jadi di sini untuk codingan yang kedua, saya membuat nama filenya menjadi index.html. Jadi di sini saya buat index.html. Kita set aja langsung. Kemudian kita buka nama file yang tadi. Nah, ini untuk eksternal, bagian codingnya eksternal sudah jadi. Klik buka. Nah, ini adalah hasil dari kode program model eksternal. Dia hasilnya tetap sama, zigzag itu gambarnya seperti ini. Kalau seandainya gambar nggak gitu, berarti ada yang salah dengan kode programnya. Jadi harus benar diperhatikan karena dia walaupun nama filenya aja yang berbeda itu sangat berpengaruh. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan penjelasannya. Jadi CSS inline adalah salah satu cara untuk menambahkan gaya style langsung pada elemen HTML dalam model inline. CSS ditulis langsung pada atribut stylist dalam teks HTML itu sendiri.
Ini berbeda dengan model internal yang menggunakan elemen style dalam dokumen HTML atau eksternal yang menggunakan file CSS secara terpisah. Seperti yang tadi sudah saya buat, kan untuk bagian eksternal kan terpisah menjadi dua kode program. Kemudian gimana sih cara mengubah model CSS inline ini menjadi model CSS eksternal yang melibatkan proses pemindahan gaya yang ada di atribut style setiap elemen HTML ke dalam elemen style yang diletakkan di bagian head, bagian kepala dari dokumen HTML. Jadi langkah awalnya itu adalah mengidentifikasi atau deklarasi gaya inline di setiap elemen HTML, kemudian gaya tersebut ditampilkan ke dalam elemen style dalam bagian head atau bagian kepala HTML menggunakan pemilihan CSS yang sesuai dengan elemen yang diberikan pada gaya inline. Kemudian apa sih pengertian dari kode program CSS internal atau CSS model internal? Jadi CSS model internal adalah metode untuk menambahkan gaya ke halaman web dengan menuliskannya di dalam elemen style yang berada di bagian kepala atau bagian head-nya dari dokumen HTML. Nah, gaya ini hanya berlaku untuk halaman yang sama di mana kode CSS tersebut didefinisikan. Kemudian, apa sih pengertian dari kode program CSS yang model eksternal yang tadi kodenya terpisah? Nah, untuk bagian model eksternal adalah metode yang memisahkan kode CSS dari dokumen HTML dan menaruhnya dalam file yang terpisah dengan ekstensi CSS. Jadi kayak namanya itu juga berpengaruh ya buat nama filenya. Kemudian file CSS ini kemudian dihubungkan ke dalam dokumen HTML menggunakan tag atau link yang diletakkan di bagian kepala atau bagian head-nya. Model ini memungkinkan pengguna gaya yang sama di banyak halaman karena semua halaman bisa merujuk ke satu file CSS. Nah, kemudian ini nih pembahasan yang lebih rincinya tentang perbedaan dari CSS model internal dan eksternal. Jadi mulai dari lokasi penulisannya, efisiensi dan kinerjanya itu berbeda ya. Jadi untuk lokasi penulisannya di dalam elemen style pada bagian head dokumen HTML di dalam file CSS terpisah dengan ekstensi .css. Kemudian untuk bagian penerapannya itu juga berbeda karena hanya berlaku untuk satu halaman web yang memuat kode internal tersebut. Dapat diterapkan pada banyak halaman dengan menggunakan satu file CSS yang sama. Kemudian efisiensinya. Jadi kurang efisiensi jika ada banyak halaman karena setiap halaman memerlukan deklarasi gaya sendiri. Lebih efisien karena satu file CSS dapat digunakan untuk banyak halaman web. Kemudian perbedaannya itu juga ada di dalam pengelolaannya. Gaya diatur dalam satu tempat dalam dokumen HTML, namun sulit dikelola untuk proyek yang lebih besar. Lebih mudah dikelola dan diatur terutama untuk proyek besar dan banyak halaman. Kemudian untuk di bagian kinerjanya itu juga ada perbedaannya. Bisa memperlambat halaman jika ada banyak gaya diperlukan atau dideklarasikan di setiap halaman. File CSS bisa di-scan oleh browser sehingga meningkatkan kinerja untuk halaman-halaman berikutnya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, kalau model internal ini lebih cocok digunakan untuk halaman yang hanya memerlukan beberapa gaya unik dan tidak digunakan secara berulang pada halaman lain. Jadi kayak satu halaman aja. Jadi kayak itu mungkin lebih mudah ya kan. Jadi tidak dilakukan secara terpisah. Sedangkan untuk kesimpulan model eksternal ini lebih cocok untuk proyek lebih besar atau situs dengan banyak halaman karena memungkinkan gaya digunakan secara konsisten di seluruh situs dan lebih mudah dikelola. Jadi seperti itulah penjelasannya, semoga mudah dipahami. Sekian penjelasan saya mengenai kode program bagian internal dan model eksternal, semoga mudah dipahami. See you next time.